Halo semuanya, dalam kesempatan ini kami dari kelompok 5 mata kuliah Pendidikan Pancasila SDIN Gentiaras akan membahas tentang mengapa Pancasila merupakan sebuah sistem filsafat. Sebelum kita memasuki materi ini, maka izinkanlah kami dari kelompok 5 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yordan Sigoro Sumarnoto dengan NIM 24612010031. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafael Wisnu Murti. Nomor induk mahasiswanya 24612010 Oke. Saya Margareta Ranip Sutasari dengan NPM 21622010012. Halo semuanya, berkah dalam. Kami dari kelompok 5 pada kali ini akan menjelaskan mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat. Selama ini yang kita ketahui adalah Pancasila itu merupakan suatu ideologi negara yang berisi 5 sila. Sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan selama ini kita hanya mengenal dan mengetahui Pancasila itu merupakan pedoman hidup bagaimana kita sebagai rakyat Indonesia berperilaku dan melakukan suatu tindakan berdasarkan dengan Pancasila. Tapi pada kali ini kita akan menelusuri lebih lanjut karena kita sebagai mahasiswa pasti kita harus memahaminya lebih dalam lagi. Apalagi pada kali ini kita akan mendengarkan dan menjelaskan dari kelompok 5 mengapa Pancasila itu merupakan suatu sistem filsafat. Pada kali ini saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu tentang menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Wow. Oke, sebelum kita menelusuri Pancasila sebagai sistem filsafat, kita akan jelaskan tentang deskripsi ataupun pengertian dari filsafat itu sendiri. Menurut Titus Smith dan Nolan, filsafat itu dapat diartikan sebagai berikut. Ada 5 poin di sini. Yang pertama adalah arti informal, yaitu sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan. Lalu kemudian poin kedua adalah arti formal, proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap. Lalu poin ketiga adalah arti komprehensif, yaitu usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Lalu kemudian poin yang keempat, arti analisis linguistik, yaitu menganalisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Lalu yang terakhir, arti aktual fundamental, sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Jadi 5 poin itu adalah pengertian ataupun arti filsafat menurut Titus Smith dan juga Nolan. Oke, lalu kemudian slide selanjutnya, Pancasila merupakan suatu sistem filsafat karena memenuhi syarat sebagai berikut. Jadi tadi kan kita udah mendengarkan ataupun memperhatikan arti filsafat itu sendiri. Lalu poin selanjutnya adalah bagaimana Pancasila itu merupakan suatu sistem filsafat, yaitu yang pertama, bersifat koheren, artinya berhubungan satu sama lain secara runtut. Ini maksudnya adalah sila-sila yang ada pada Pancasila. Ada sila 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu kemudian poin kedua adalah bersifat menyeluruh, artinya mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Jadi itu mendeskripsikan tentang gambaran gimana
kehidupan rakyat Indonesia pada saat itu hingga sekarang mungkin, jika itu masih relevan. Lalu poin ketiga adalah bersifat mendasar, artinya suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan. Lalu poin yang keempat adalah bersifat spekulatif, artinya buah pikir hasil perenungan sebagai praanggapan yang menjadi titik awal yang menjadi pola dasar berdasarkan penalaran yang logis. Itu tadi 4 poin yang menjadikan Pancasila adalah suatu sistem filsafat. Selain menjadi ideologi juga menjadi sistem filsafat. Lalu slide berikutnya adalah Pancasila merupakan dasar filsafat negara atau filosofis groundslug, bersifat abstrak dan teoritis. Maksudnya adalah nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam sila-sila Pancasila mendasari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Lalu Pancasila sebagai pandangan hidup atau Weltanschauung. Nilai-nilai Pancasila itu merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara. Jadi 2 poin itu merupakan deskripsi lain dari Pancasila itu sendiri. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar filsafat negara atau disebut filosofis groundslug, dan lalu Pancasila sebagai pandangan hidup atau disebut juga Weltanschauung. Mohon maaf bila pengucapannya ada yang keliru. Menanya alasan diperlukan kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai genetivus objektivus, artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya. Pancasila sebagai genetivus subjektivus, artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang. Landasan ontologis filsafat Pancasila membahas tentang hakikat yang paling dalam dari sesuatu yang ada, yaitu unsur yang paling umum dan bersifat abstrak, disebut juga dengan istilah substansi kelima sila Pancasila menurut Becker, menunjukkan dan mengendalikan kemandirian masing-masing, tetapi dengan menekan kesatuannya yang mendasar dan keterikatan dalam relasi-relasi, menegaskan bahwa baik manusia maupun substansi infrahuman bersama dengan otonominya ditandai oleh ketergantungan pada Tuhan Sang Pencipta. Landasan epistemologis filsafat Pancasila. Nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman atau empiris bangsa Indonesia. Landasan aksiologis Pancasila. Nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Historis, sila Pancasila yang berakar dari nilai-nilai historis kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan hingga dicetuskannya Pancasila sebagai ideologi negara. Sosiologis ada 2 bagian, yaitu yang pertama, masyarakat awam memahami Pancasila sebagai pedoman hidup untuk berbagai aspek. Yang kedua, masyarakat ilmiah akademis memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Politis, secara filosofis, groundslug Weltanschauung juga sebagai sistem filsafat berlaku juga atas kesepakatan penggunaan simbol dalam kehidupan bernegara. Dari 2 istilah yang disebutkan, yaitu filosofi groundslug dan Weltanschauung, sangatlah jelas bahwa secara filosofis Pancasila melalui sila-silanya telah memberikan dasar filosofis bagi penyelenggara negara. Selain itu, Pancasila juga telah menjadi pantangan hidup bagi bangsa ini karena perumusan Pancasila pada sidang BPUPKI bersumber pada nilai-nilai luhur oleh para nenek moyang kita terlebih dahulu.
kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, karena Pancasila merupakan sistem filsafat bagi penyelenggaraan negara dan pandangan hidup bagi bangsa Indonesia, maka sebagai warga negara muda, kita khususnya sebagai mahasiswa harus memahami apa saja sih dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat hingga saat ini. Teman-teman, dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat mengalami fluktuasi atau perubahan naik turun dari masa ke masa dan dapat kita jumpai pada era kepemimpinan Soekarno dan Soeharto. Pada era kepemimpinan Soekarno, Pancasila sebagai filsafat menekankan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diangkat dari akulturasi budaya bangsa Indonesia. Sementara pada era Soeharto, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis melalui adanya penataran P4, yaitu pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Dinamika yang berlangsung ini setidaknya melahirkan dua tantangan bagi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama adalah adanya kapitalis. Salah satu bentuk tantangan kapitalisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah lahirnya kebebasan individual secara berlebihan sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti monopoli dan gaya hidup konsumerisme dan lain-lain. Yang kedua yaitu adanya komunisme. Teman-teman, kita ketahui bahwa komunisme merupakan musuh terbesar terhadap keteguhan Pancasila sebagai sistem filsafat bagi bangsa Indonesia saat ini. Komunisme merupakan sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Salah satu bentuk tantangan komunisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah dominasi negara yang berlebihan sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian tentang mendeskripsikan apa saja esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, kita masuk ke bagian esensi. Esensi yang pertama adalah hakikat sila ketuhanan. Hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip hidup utama dalam kehidupan manusia. Nah, di sini artinya setiap makhluk hidup termasuk warga negara harus memiliki kesadaran yang otonom atau bebas dan mandiri di satu pihak dan berkesadaran sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang akan dimintai pertanggungjawaban atas semua tindakan yang kita lakukan. Artinya kebebasan selalu dihadapkan pada tanggung jawab dan tanggung jawab tertinggi adalah kepada Sang Pencipta. Lalu esensi yang kedua adalah hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopluralis yang terdiri atas 3 monodualis, yaitu susunan kodrat, jiwa raga, sifat kodrat atau makhluk individu atau sosial, lalu kedudukan kodrat, yaitu makhluk pribadi yang otonom dan makhluk Tuhan. Lalu esensi ketiga, hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebebasan. Meliputi cinta tanah air, yaitu cinta tanah air real, tanah air formal, dan tanah air mental. Tanah air real artinya bumi tempat orang dilahirkan dan dibesarkan. Lalu tanah air formal adalah negara bangsa yang berundang-undang. Dan tanah air mental
itu bukan bersifat teritorial karena tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Lalu esensi selanjutnya yaitu hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. Artinya keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat, bukan untuk membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat minoritas. Lalu esensi yang kelima adalah hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. Keadilan distributif adalah kegiatan keadilan bersifat membagi dari negara kepada warga negara. Keadilan legal adalah kewajiban warga negara terhadap negara atau dinamakan keadilan bertaat. Sedangkan keadilan komutatif adalah keadilan antara sesama warga negara. Next, kita masuk ke urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Di sini ada 4 poin. Yaitu yang pertama, meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat juga dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi segala tantangan globalisasi. Dan poin yang keempat, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life sekaligus way of thinking. Dari apa yang kita pelajari tentang Pancasila sebagai sistem filsafat, kita bisa merangkum dan menyimpulkan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat sudah dikenal sejak para pendiri negara membicarakan masalah dasar filosofis negara atau filosofi Grand Sleg dan pandangan hidup bangsa atau Weltanschauung. Meskipun kedua istilah tersebut mengandung muatan filosofis, tetapi Pancasila sebagai sistem filsafat yang mengandung pengertian lebih akademis memerlukan perenungan lebih mendalam. Lalu kesimpulan yang kedua, itu ada 2 pendekatan yang berkembang dalam pengertian filsafat Pancasila, yaitu Pancasila sebagai genetivus objectivus dan Pancasila sebagai genetivus subjectivus. Dan kesimpulan yang ketiga adalah pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam penyelenggaraan negara, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5, tentang mengapa Pancasila sebagai sistem filsafat. Jika ada tutur kata atau salah penyebutan yang kami lakukan, kami mohon maaf, dan mungkin bila ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Untuk semua saling membagi, pada semua insan sama